Silakan Ibu, boleh duduk. Ya, pelan-pelan ya Ibu. Terima kasih ya Ibu sebelumnya sudah datang ke sesi konsultasi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kalista sebagai ahli gizi yang akan menemani konsultasi Ibu pada hari ini gitu ya. Sebelumnya mungkin saya izin konfirmasi apa benar dengan Ibu Dela? Iya betul. Kalau begitu boleh nih Ibu diceritakan kira-kira pada konsul hari ini Ibu Dela mau ada yang butuh dibantu? Ini sih Mbak, saya tuh kan lagi hamil ya Mbak. Tapi kadang tuh saya khawatir gitu terkait gimana anak saya nanti. Saya takut kurang makan, apa kurang energi buat anak saya gitu Mbak. Keluhannya apa Bu? Keluhannya, keluhan saya akhir-akhir ini sering lemes Mbak. Sering lemes gitu ya. Kalau kehamilannya sendiri sudah masuk ke berapa bulan ya? Oh ini udah masuk ke bulan kelima ya Mbak. Oh bulan kelima ya. Sudah. Sebelumnya apakah keluhan yang Ibu Dela rasakan ini dari kayak tadi lemas itu apakah sudah lama terjadi atau baru-baru ini aja? Oh enggak, Mbak, kalau awal-awal tuh masih aman aja. Kalau lemes tuh paling baru 2 minggu lah Mbak. Oh, baru 2 minggu ini ya. Sebelumnya nggak ada sama sekali gitu ya. Memang karena mungkin usia kehamilannya Ibu Dela ini sudah 5 bulan gitu ya, masuk ke trimester kedua, memang butuh lebih banyak tenaga gitu ya Bu. Jadi makanya mungkin itu yang menyebabkan Ibu Dela ini sering merasa lemas gitu ya. Mungkin saya mau izin konfirmasi lagi nih Bu. Saat ini usianya 30 tahun ya? Iya betul. Lalu untuk kesibukannya sehari-hari Bu Dela ini seperti apa ya? Mungkin bisa diceritakan Ibu. Saya kesibukan paling kerja aja sih Mbak, kerja kantoran gitu kan, duduk aja sih. Saya kok aktivitas fisik nggak banyak lah. Saya tuh soalnya kalau ngantor ya dari jam 9 sampai jam 5 lah Mbak gitu. Lumayan lama ya untuk kerjanya. Baik, mungkin bisa lanjut diceritakan Ibu terkait pola makannya Ibu Dela ini seperti apa biasanya makan sehari-hari? Oh, saya ini kebetulan vegetarian Mbak. Tapi maksudnya vegetarian tuh saya nggak makan yang daging merah gitu, nggak. Cuman saya masih terima buat makan telur, susu gitu, saya masih makan sih. Produk-produk susu gitu lah saya masih makan. Berarti lacto ovo vegetarian ya? Oh iya itu. Masih konsumsi telur dan susu juga. Kalau jam makannya itu seperti apa ya Bu? Berapa kali sehari gitu di kantor mungkin? Saya kalau makan ya 3 kali sehari lah Mbak. Jam 8 tuh kadang saya sarapan kan, terus makan siang di kantor ya paling jam 1, jam 12 lah Mbak. Terus kalau makan malam tuh baru pas pulangnya ya paling jam 7-an lah, itu saya baru makan malam kayak gitu. Kalau untuk cemil-cemilan gitu Bu? Oh, Ada selingan gitu? Nyemil saya jarang sih Mbak, tapi kalaupun nyemil ya itu kalau lapar aja, soalnya kadang saya kalau ngemil juga mual sih Mbak saya tuh. Oh seperti itu ya, malah ada keluhan mual ya kalau kadang sering kalau gitu ya. Kalau saya lihat dari jadwal makannya ini sudah cukup baik ya Ibu, karena sudah 3 kali sehari juga, tapi tidak ada selingannya. Tapi tidak masalah kalau misalnya memang Ibu Dela merasa ada keluhan mual dari situ. Mungkin untuk gambaran saja Ibu, misalnya kemarin dari pagi sampai malam ini Bu Dela makannya apa aja gitu? Dikonsumsi. Kemarin ya Iya. Kalau kemarin saya sih sarapan ya makan roti lah Mbak, makan roti terus salad sayur, itu saya suka makan salad sayur juga. Terus siang normal aja sih Mbak, makan nasi, tahu, tempe sama sayur. Kalau malam juga sama sih. Siang tuh saya makan tahu, malam biasanya makan tempe gitu. Malam kemarin makan nasi, tempe, sama sayur, udah gitu sih. Seperti itu ya. Kalau dari yang saya lihat ini sepertinya konsumsi sumber protein dari Bu Dela ini lebih banyak dari tempe dan telur dan tahu ya tadi ya Bu ya. Betul sekali. Tempe dan tahu ya. Kalau telur dan susunya itu biasanya berapa kali seminggu ya Bu dikonsumsinya? Telur saya jarang sih Mbak, cuman kalau telur ya 2-3 kali mungkin ya seminggu. Kalau susu saya lumayan sering sih susu, cuman kemarin kebetulan nggak minum, tapi saya cukup sering kok minum susu itu. Biasanya kalau konsumsi susunya itu berapa gelas ya? Nggak tentu sih Mbak, tapi kadang 1-2 gelas lah Mbak palingnya. Cukup sering ya. Kalau sayurnya sendiri biasanya jenisnya apa aja ya? Sayur biasa yang ada di salad aja sih Mbak, kayak selada, wortel, tomat gitu. Iya sih, jagung saya makan.
sudah cukup beragam ya saya menangkapnya untuk konsumsi sayurannya. Lalu tadi ibu kan ada menyampaikan kalau keluhannya itu lemas sudah sekitar 2 minggu. Kira-kira selain keluhan lemas ini ada keluhan lain nggak ya ibu yang ibu Dela rasakan gitu? Misalnya mungkin pusing atau ibu Dela ini mudah mengantuk gitu saat di kantor gitu ya mungkin ibu, atau ada rasa berdebar gitu ibu mungkin yang dirasakan? Paling pusing sih mbak, kadang itu saya juga masih sering ngerasa pusing, tapi ya nggak sesering itu juga sih mbak, kadang-kadang aja pusing gitu. Kalau untuk Bu Dela ini apakah sering melakukan pengecekan hemoglobin gitu Bu, misalnya pada saat kontrol dokter atau mungkin pada saat di bidan itu Bu Dela pernah ada pengecekan hemoglobinnya seperti itu? Terakhir sih sebenarnya bulan lalu ya mbak, kebetulan itu terakhir waktu konsul juga. Habis itu saya nggak ada ngecek lagi soalnya belum sempat lagi saya buat ngecek gitu. Sudah cukup lama ya Ibu ya untuk pengecekannya. Baik, mungkin dari cerita Ibu Dela yang sudah disampaikan ini saya mau menyimpulkan nih Ibu. Saat ini berarti usia kehamilannya Ibu Dela ini 5 bulan, masuk ke trimester kedua. Lalu pola makannya Ibu Dela ini vegetarian lacto-ovo yang masih mengonsumsi produk susu dan juga telur. Lalu pola makannya 3 kali sehari tanpa adanya selingan, mungkin jarang-jarang gitu ya. Dan sering merasa lemas sekitar 2 minggu terakhir. Apa betul begitu? Betul Ya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, kira-kira yang menyebabkan Bu Dela ini merasa khawatir tentang asupan makanannya itu apa ya Bu? Karena tadi kan udah 3 kali makan sehari dan juga udah cukup beragam. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran dari Bu Dela ini? Ini sih mbak, soalnya saya tuh sering lihat konten gitu loh mbak, konten-konten kayak tentang kehamilan kayak gitu tuh harus perlu banyak protein apa gimana, tapi kan saya vegetarian ya, maksudnya saya nggak makan daging, saya takut kurang aja gitu mbak buat energi saya gitu, buat anak saya juga gitu, saya takut. Jadi Ibu ini khawatir gitu ya? Iya, dengan saya pola khawatir makannya gitu. Kalau yang dari saya tangkap mungkin wajar sih Bu untuk merasa khawatir gitu ya, karena kan di awalnya Ibu melakukannya untuk diri sendiri, lalu karena ada janinnya ini takutnya mempengaruhi seperti itu. Tapi mungkin kita masih bisa sih Ibu untuk mempertahankan dari pola makan ini, namun nanti kita butuh penyesuaian lagi gitu ya. Kita rencanakan lebih baik lagi supaya nantinya itu tetap optimal untuk ibu dan juga janinnya seperti itu. Mungkin saya mau berbagi sedikit informasi nih terkait pola makan ibu dan juga gizi terhadap janinnya. Apakah diperkenankan dari Boleh. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang cocok dengan Ibu Dela, kita bisa diskusikan berdua. Kita cari ke yang paling nyaman untuk Ibu Dela ini seperti apa gitu. Jadi pada kehamilan trimester kedua ini itu memang kebutuhan protein, lalu zat besi dan vitamin B12-nya Ibu Dela ini kan meningkat ya. Nah, tapi kita masih bisa nih Ibu mencukupinya gitu. Misalkan jadi seperti ini Ibu, mungkin bisa dilihat dari di flat ini. Untuk kebutuhan protein ini itu Ibu Dela masih bisa gitu mencukupinya dari tempe dan juga tahu gitu ya. Seperti tadi kan Ibu Dela juga sering konsumsi gitu ya, cukup banyak konsumsi dari tempe dan tahunya. Terus mungkin bisa juga nih Ibu ditambahkan telur-telurannya itu lebih rutin lagi dikonsumsinya. Lalu bisa tambahkan kacang-kacangan juga, atau mungkin yogurt gitu ya kalau Ibu Dela masih nyaman untuk mengonsumsinya gitu. Kira-kira dari pilihan yang tadi sudah saya jabarkan itu, Ibu Dela paling nyamannya atau yang paling sukanya apa ya? Saya kayaknya paling nyaman paling telur sama yogurt palingan ya. Telur sama yogurt ya. Jadi mungkin konsumsi telurnya itu bisa ditambahkan lagi gitu ya, jadikan lebih rutin gitu. Mungkin 1 butir sehari gitu ya, 4-5 kali seminggu aja gitu. Lalu untuk zat besinya Ibu, kita bisa pada pola makan vegetarian itu memang sedikit rendah gitu ya, karena kan Ibu Dela ini nggak ada konsumsi dari daging-daging merah seperti itu ya. Jadi kita bisa bantu dengan vitamin C gitu Bu, untuk mengoptimalkan dari penyerapan konsumsi zat besinya itu. Nah kalau untuk vitamin C-nya ini tuh kita bisa tambahkan dari yang tadi sama makan makanan tempe atau mungkin sayuran seperti bayam gitu. Lalu bisa juga ditambahkan buah-buahan nih Bu, seperti jeruk atau mungkin jambu gitu.
kira-kira kalau Ibu Dela sendiri sukanya makan buah apa ya? Paling suka ya mbak, sebenarnya paling sering sih saya makan jeruk ya mbak. Kalau buah-buah lain itu saya kurang, lebih ke jarang beli aja sih. Saya lebih sering beli jeruk-jeruk yang kecil-kecil itu loh mbak. Oh iya iya. Itu boleh sih Ibu. Jadi nanti kita, karena Ibu Delanya udah sering konsumsi jeruk gitu ya. Jadi mungkin nanti kita lebih sering lagi gitu konsumsinya, bisa ditambahkan mungkin 1-2 porsi sehari gitu. Dijadikan selingan atau mungkin Ibu nyaman gitu untuk ditambahkan setelah makan siang gitu Bu, atau makan sore mungkin. Habis makan siang kali ya mbak. Oh boleh boleh. Siang-siang. Boleh aja kalau misalnya mau ditambahkan saat makan siang. Lalu mungkin juga bisa dicoba variasi buahnya juga Ibu. Jadi karena kan udah pernah, kalau jeruk kan udah sering ya, udah suka gitu. Mungkin bisa ditambahkan jambu tadi yang seperti sudah saya rekomendasikan gitu. Tapi ya pelan-pelan aja nggak apa-apa, itu senyamannya dari Ibu Dela ini. Lalu untuk kebutuhan vitamin B12-nya ini, karena kan nggak ada konsumsi daging dan ikan gitu ya, jadi memang sumbernya itu hanya dari telur dan susu. Namun pada kehamilan ini kan kebutuhannya itu cukup banyak ya Ibu. Jadi sepertinya agak kurang maksimal gitu kalau kita hanya mengandalkan dari makanan gitu Ibu. Jadi mungkin Ibu Dela ini bisa mempertimbangkan untuk suplementasi dari vitamin B12 ini kayak gitu. Nah untuk suplementasinya ini Ibu juga jangan khawatir. Mungkin biasanya Ibu nih kan sering kontrol gitu ya ke dokter atau ke bidan. Nah itu Ibu bisa tuh untuk minta ke dokter atau bidan ini untuk tambahan dari suplementasi vitamin B12 ini. Oh bisa ya gitu. Iya bisa Ibu. Tapi juga kalau misalnya Ibu Dela ini berkenan, Ibu juga bisa membeli secara mandiri juga boleh. Iya. Jadi mungkin yang paling nyaman dari Ibu Delanya seperti apa. Tapi untuk suplementasi bisa kok Ibu untuk minta ke dokter atau bidan. Kalau biasanya kalau waktu kontrol gitu Ibunya ada diberi suplementasi lain nggak selain? Enggak sih mbak, saya emang minum dapat TTD, tapi itu saya sempat beli aja sih sekali. Kalau kontrol gitu saya nggak dapat sih. Berarti sudah ada konsumsi TTD juga gitu ya. Baik, mungkin kalau boleh tahu dari yang tadi sudah kita bahas nih Ibu, kira-kira bagian mana yang menurut Ibu Dela ini paling ingin mulai diperbaiki gitu. Jadi kita mungkin kita targetkan di minggu ini tuh yang paling mudah untuk diterapkan Ibu Dela gitu. Jadi untuk supaya tidak terlalu drastis gitu ya perubahannya. Paling mudah ya mbak, kayaknya kalau saya mungkin makan telur ya mbak, ditambahin makan telur, terus yogurt juga tadi ya, sama mungkin itu dulu sih mbak kalau buat sekarang ini. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, lebih sering makan buahnya juga ditambahkan juga untuk minggu ini sepertinya baik gitu ya. Kan mungkin yogurt bisa ditambahkan buah, tambah lebih buah. iya lebih segar juga gitu ya. Lalu untuk membantu energi Ibu Dela ini juga mungkin pola makannya bisa ditambah gitu Ibu. Kan tadi cuma 3 kali makan sehari utama gitu ya. Mungkin bisa dibiasakan untuk selingan-selingannya gitu. Tapi kalau memang ternyata efeknya tetap ada mual, ya nggak apa-apa gitu. Kita fokuskan ke 3 kali makan utama itu dioptimalkan. Gitu. Lalu mungkin ada yang harus saya sarankan juga, kalau dalam masa kehamilan ini tuh Ibu mungkin bisa menghindari konsumsi minum-minuman seperti teh atau kopi gitu ya. Kira-kira Ibu sering konsumsi nggak teh atau kopi gitu? Oh itu sebenarnya saya jarang sih mbak. Kalau minum minuman manis gitu saya lebih sering susu. Kalau minum teh sama kopi agak jarang sih. Untungnya jarang ya, karena memang teh dan kopi ini tuh bisa mengurangi dari bisa mengganggu dari penyerapan zat besi gitu Ibu. Jadi nanti takutnya kalau konsumsinya terlalu sering, nanti ibunya jadi lebih lemes lagi gitu. Seperti itu. Lalu untuk susunya itu mungkin Ibu bisa lebih hati-hati dalam pemilihannya gitu Ibu. Mungkin saya sarankan untuk susu itu yang sudah dipasteurisasi, karena takutnya kalau Ibu konsumsi dari susu yang belum dipasteurisasi nih Ibu, masih banyak bakteri-bakteri dalam susu itu, jadi takutnya nanti malah menyerang Ibu dan juga janinnya seperti itu. Karena itu pasti bukan yang diinginkan sama Ibu Dela gitu ya. Jadi bisa lebih dicermat lagi gitu dalam pemilihan susunya gitu. Baik, mungkin sebelum itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Dela. Apakah ada pertanyaan lain gitu
mungkin dari Ibu Dela atau ada sesuatu lagi yang ingin didiskusikan gitu? Udah cukup jelas sih Mbak tadi itu. Cuman emang saya masih sering khawatir aja sih Mbak, takut jadi saya kenapa-kenapa kalau saya kurang makan atau kurang gimana gitu Mbak. Saya masih khawatir banget kayak gitu aja sih Mbak. Memang sangat wajar ya Ibu kalau ibunya merasa ada kekhawatiran gitu untuk janinnya. Tapi ya seperti yang sudah tadi kita diskusikan, kalau misalnya nggak apa-apa banget untuk mempertahankan pola makan yang sudah ibu jalani gitu ya untuk waktu ovo vegetarian, tapi mungkin kita bisa lebih sering menambah jadwal makannya gitu, lalu untuk mengoptimalkan di setiap jadwal makan ini untuk konsumsi yang penuh dan bernutrisi gitu ya Ibu. Lalu mungkin Ibu juga bisa lebih sering gitu Ibu untuk cek hemoglobin waktu kontrol berikutnya gitu. Jadi mungkin itu saja. Apa ada yang mau didiskusikan lagi? Udah ya? Cukup sih Mbak, paling sejauh ini gitu udah cukup aman. Jadi mungkin untuk target kita di minggu ini itu Ibu untuk lebih sering konsumsi makanan tadi dan juga konsumsi tadi telur dan juga yogurt ya, dan juga buah-buahan. Baik, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dela karena sudah terbuka dan juga aktif ya untuk berdiskusi pada konseling hari ini. Saya juga senang sekali melihat komitmen perubahan dari Ibu Dela untuk kesehatan diri dan bayinya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa evaluasi lagi dari perubahan-perubahan yang Ibu Dela lakukan. Kalau misalnya nanti ternyata ada keluhan-keluhan nih Ibu, misalnya kalau sudah melakukan itu tapi ternyata masih lemas, nanti Ibu bisa kita diskusikan lagi selanjutnya seperti apa. Makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga sehat selalu Ibu dan jadinya. Makasih banyak ya Mbak.